Anda manuver sampai pasien tersebut lurus kepalanya, ya. Kemudian cara lepasnya adalah ini dibenggang, ya. Ini dibenggang seperti ini, kemudian digoyangkan. Ya. Oke. Setelah helm terlepas, kemudian saya cek nafas. Pasien sebelum saya cek nafas, sebentar ya. Saya cek apakah dia ada basis kranii atau tidak. Ciri-ciri basis kranii, dia ada hematom di matanya, kemudian di sekitar telinga ataupun di leher. Ternyata dia ada hematom. Ya. Berarti dia ada suara stridor. Berarti saya harus melakukan pembebasan jalan nafas. Caranya dengan apa? Caranya dengan kalau dia resiko cedera, berarti pakai apa? Resiko cedera kepala. Retention lift atau jotras? Jotras. Pakai jotras. Oke. Jotras caranya seperti ini ya. Ini itu ada di angulus ini. Ini. Kemudian ini narik ke sini. Diingkem itu di mulutnya biar mingkem, ya. Jadi seperti ini. Ya. Ini namanya jotras. Tapi kalau head to chin lift itu seperti ini. Ini ditarik ke bawah, kemudian ini diangkat. Ininya didorong ke bawah, tapi ini nggak bisa ya. Ini. Nah, tapi kita cukup pakai jotras saja. Jotras. Kemudian ketika jotras sudah, kita cross finger swab. Jangan pakai satu tangan. Kalau satu tangan susah ya. Misalkan gini, kemudian ini susah. Silahkan ini ambil, kemudian kita pasang opa. Oke. Ketika sudah dipasang opa, kemudian kita cek respirasinya ya. Oke, pasien sudah tidak stridor, kemudian kita lanjut ke breathing. Ternyata pasien ketika kita lihat nafasnya cepat, kita cek SpO2-nya, SpO2-nya hanya 82. Kemudian kita cek RR-nya, dia ada 42 ya. Jadi tinggi, kemudian saya pasang menggunakan NRM. Pasang menggunakan NRM. Kalau PSC harus cepat ya, Public Safety Center itu harus cepat. Ini di open. Apa sih? Oh, kelihatan. Oke, kita pakai ini. Ini ya. Ini kayaknya masih ini nggak bisa. Kayaknya ini masih dikunci ya. Ada kan itu yang dikunci harus dibuka. Nah ini kita naikkan sampai di angka 8. Kalau sudah, kita sambil pasang neck collar. Ya. Pasang neck collarnya seperti ini. Ini bisa dipasang di awal tadi ya, atau di pertengahan seperti ini, nggak masalah. Nah, ini jangan lebih di bahu kita. Jadi pas dengan bahu, kemudian teknik sapuan. Teknik sapuan seperti ini. Ini kalau misalkan kesini kok udaranya takut keluar, ini masukin gini ya. Nah, berarti breathingnya tadi ya, saya sudah coba cek SpO2-nya 82. Sekarang setelah terpasang NRM, saya cek SpO2-nya 92, kemudian RR-nya 38. Oke, kemudian saya cek menggunakan inspeksi dangkal ya, cepat dangkal. Kemudian saya cek perkusi. Ternyata ini hipersonor, ini sonor ya. Hipersonor itu artinya apa? Ya, dia lebih ngebas ya, lebih ngebas dan lebih lebar suaranya. Itu menandakan bahwa banyak udara di sana.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ternyata ini personal, kemudian saya palpasi. Benar saja, ternyata di sini nampak ada krepitasi. Terasa ada krepitasi. Krepitasi itu seperti kalau teman-teman plastik bubble wrap yang kecil-kecil itu, teman-teman remet itu kan ada ketek-ketek itu ya. Nah, suaranya seperti itu yang dirasakan. Krepitasi. Oke, ada krepitasi, kemudian saya cek menggunakan stetoskop. Oke, ternyata suara paru yang sebelah kiri itu suara paru normal, namanya apa? Ya, vesikuler. Ya, vesikuler. Nah, ini nggak ada suara parunya. Artinya paru yang sebelah kanan kemungkinan tidak berfungsi, gitu ya. Oke, kemudian kita patut curiga terjadi open pneumotorax. Open pneumotorax itu adalah paru-paru itu kan dia dilingkupi oleh rongga yang namanya rongga pleura. Nah, ketika rongga pleura itu tertusuk oleh benda asing, misalkan ini tadi oleh pecahan tulang iga, udara dari luar itu akan masuk, sehingga menyebabkan udara ini kanan ya, ini kanan dan kiri. Paru-paru yang kiri itu masih mengembang mengepis seperti ini, yang kanan itu dia malah semakin mengecil, nggak bisa kembang ngepis, sehingga patut saja ketika suara nafasnya itu hilang, karena dia sudah nggak bekerja. Nah, caranya seperti apa Bu untuk mengeluarkan udara yang dia menekan paru-paru di sini? Caranya adalah dengan dikeluarkan menggunakan yang namanya needle transcontinensis. Masa itu pemasangan needle, sebenarnya needle-nya hampir persis kayak gini ya, tapi nggak ada, kita pakai pakai aboket aja. Jadi untuk pemasangan needle transcontinensis ada handspoon nggak? Ini mungkin handspoon ini. Harusnya saya di awal tadi ya, CS1, CS2, 3, 4, 5, kemudian di garis mid axillaris. Mid axillaris yang sebelah mana coba? Tengah dari aksila. Ya, jadi ini baju, kemudian ini kan ada lipatan. Nah, itu namanya mid axilla. Ya. Caranya begini, jarumnya seperti ini. Kemudian Anda cari tadi CS kelima. Kalau perempuan itu biasanya ada di bawah payudara, pas. Kemudian ke mid axilla, kemudian kita tusuknya 90 derajat ya. Tusuknya sampai kapan Bu? Sampai ada suara bunyi pss. Sama kayak Anda kalau ban itu Anda kempesin, suaranya seperti itu ya. Pernah kemarin waktu saya pelatihan di Pusban ke 118 itu ya. Kemudian ini di ada bengkok. Saya butuh plester dong. Bisa di tangan saya nanti ini aja. Bisa nggak? Needle thoracocentesis. Jadi dia seperti ini. Kalau ada kasa, silahkan Anda tutupi menggunakan kasa ya. Anda menggunakan kasa, harapannya biar untuk menfilter bakteri ya, atau debu-debu yang ada di luar itu biar nggak masuk gitu ya. Kemudian setelah breathing kita cek SpO2-nya lagi. Sudah dipasang needle thoracocentesis, sudah terpasang NRM ya. Kemudian kita cek SpO2, ternyata SpO2-nya sudah naik, yaitu 95 ya. SpO2 95, kemudian RR-nya tadi dicek dia ada di angka 28 ya, jadi sudah bagus. Kemudian kita sekarang ke C ya, circulation. Pasien ini saya lihat ternyata dia ada pembengkakan ya, ada pembengkakan di femur sebelah kanan dan tangan sebelah kanan. Artinya dia kemungkinan ada fraktur ya, ada fraktur ya, berarti kemungkinan dia ada fraktur. Kita cek CRT-nya, dia lebih dari 2, kemungkinan ada perdarahan dalam, karena tidak ada perdarahan di luar, nggak kelihatan gitu ya, kemungkinan ini perdarahannya. Kemudian kita cek tensinya, dia masih di tensi 160/100, jadi tensinya masih naik, artinya perdarahannya masih aktif gitu ya, sehingga kita perlu menghentikan perdarahan. Cara menghentikan
perdarahannya seperti apa ya, kita harus balut bidai, kemudian kita pasang infus. Oke, Mbak, Anda pasang infus yang menggunakan transfusi ya. Lagi. Dari sini ke sini. Di aja Mas. Oke. Transfusi set sudah terpasang semuanya. Kemudian selanjutnya kita pasang kateter. Kita pasang kateter ya, gambarannya sudah terpasang, sudah difiksasi, oke. Kemudian kita maksudnya fiksasi dalam ya, fiksasi dalamnya sudah, kita fiksasi sininya, oke, lepas sini. Ya, ini fungsinya untuk apa? Menampung urin. Ya, selain menampung urin, kasus ini dia terpasang 2 jalur, kemudian ini untuk menghitung input dan outputnya dari cairannya ya. Oke, sudah terpasang kateter. Selanjutnya kita ngapain? Kita tadi campurnya, kita bidai. Yuk, saya butuh 2 orang, silahkan. Cara membidai yang benar seperti apa? Kok gini seperti ini koyo. Nah, yang benar yang dimaafkan kiri. Nah, caranya gimana? Ayo, sini boleh. Kemudian di, nah. Paling tidak 45 ya kalau di femur. Ini udah bawah Mas. Nah. Oke. Terus ini udah ada berapa? Kurang 1 lagi. Kurang satu. Salah itu. Ini. Ya. Terus, nah itu memang cukup segitu. Kemarin diajarinnya gimana? Kemarin diajarin cara tuh yang femur nggak? Satunya lagi tadi, yang orange tadi mana? Ah, yang itu. Nah ini satu lagi mana? Temennya ini. Enggak ada. Itu. Ini di Nah, tangan ya. Yang dalam ini harus ditali. Fungsinya apa? Untuk melindungi aset tenggara. Paham nggak Mas? Iya. Bu. Mbak, ya. Maaf. Nah gini ya. Ya, Bu. Kalau misalkan ini papan, ini kalau ini udah aman ya. Ya, Bu. Tapi kalau misalkan ini papan kan sakit nanti kalau kena aset tenggaranya. Jadi silakan Anda teluk-teluk gimana caranya biar ini nggak sakit. Ya. Kurang lebar ini. Kasihan. Jangan dipegang. Waktu. Enggak. Ini. Kemudian ini di dalam, ya. Ini di dalam. Kemudian kalau ini kakinya miring, silahkan Anda manuver tapi cukup sekali. Anda manuver ya. Nah, sekali, kemudian ini gini. Dan ini silahkan sampai ke panggul. Jangan cuma sampai sini. Kalau ada yang lebih panjang lagi bagus. Ini mah terlalu pendek, harusnya dia di sini ya. Oke. Nah, habis itu terus ditali. Nalinya dari mana? Dari sini atau dari sini? Dari sini. Talinya dari sini dulu. Jangan dari sini. Karena apa? Ini kan logika aja ya. Ini patah. Kemudian pasti yang tidak teraliri darah yang mana? Yang patah. Iya itu. Yang ini apa yang ini? Yang tidak teraliri. Oh, yang patah. Berarti yang sini kan? Berarti untuk biar memberikan kesempatan kepada ini biar teralir, akhirnya yang ditali yang di sini dulu. Ya, jadi mulai dari yang ini dulu. Ya. Yuk, cara nalinya gimana? Tarik itu, masukin ini. Kamu pegang ini ya? Ya. Tarik ini dulu. Nah. Ini. Sabar nih. Iya, satu lagi panjang. Mari. Ini nalinya jangan di dalam ya. Nalinya Ini di nalinya luar. jangan di dalam, tapi di luar sini. Satu doang yang masuk. Tarik kencang. Terus satunya lagi lah sini. Nah, Please nggak bisa ngerekam. Apa? Kok dari Kaki, jangan keras.
Kau ini Ya, yuk lanjut yuk. Datang. Oh mau nyoba semua boleh. Iya Silakan. bu, biar dapat ini. Tapi nanti saya tunjuk satu mahasiswa jadi korban ya. Iya bu. Yang lainnya menolong. Aku aja. Yang ini tali. Ditunjuk. Yang kuat mbak. Yang ini masukin lewat situ. Masuk. Kali yang kencang. Nggak bisa. Ininya nanti takut ke ini kan. Ini di tali apa namanya? Pita. Simpul. Nah, kayak gini disimpul gini kan. Terus kalau nanti sisa banyak itu disimpan. Ayo Rafa. Disimpan. Lihat. Coba mbak. Tali. Saya pakai handphone susah ya. Nah, terus ininya disimpan. Ininya dimasukin sini biar nggak ketarik-tarik nanti kalau pas evakuasi. Terus yuk. Lanjut siapa lagi? Yang mau nyoba? Saya bu. Ya. Wih, jangan diangkat. Asli ya, kalau pasien beneran nggak boleh diangkat. Mau santai apa sih? Iya, ya pak. Maaf pak. Enggak, diambil. Coba Apa ini? diambil. Ini untuk tali ini. Nah yang ini. Ini tali. Talinya di situ aja biar sekalian. Nah, talinya di sekali langsung pita gitu ya. Satu aja ini punya. Ini kebetulan mas, ini kurang kencang ya tadi laki-laki loh yang nali kok kurang kencang. Ya berarti ini 2, silahkan ambil kain. Kota pakai ini boleh. Ya satu lagi ada nggak perban lapis? Dua. Besar ini panjang dari sini ke sini. Baru setelah masukinnya, kan ada Nah bidai. ini masukin ini. Kan ini ada nih. Pokoknya diminimalkan pergerakan kaki ya. Yuk, bisa nggak mas? Nah, ini ditarik dulu kak ke sini. Ini. Nah, kemudian satu lagi ini masuk dari sini. Ini diposisikan anatomis harusnya ya. Ini posisikan anatomis. Biar sama-sama itu baru tali. Tali kayak gitu tadi. Ya sudah ini diklem semua. Klem taruh sini. Klem taruh sini. Kemudian cek CRT-nya yang lagi ya. CRT masih lebih dari 2. Kemudian cek nadi dia 150/100 kurang untuk sistolnya kurang 10 ya. Oke. Setelah itu kita pindah pasien ya. Kita pindah pasien. Ambil. Ya, pasiennya jangan cuma setengah kayak tadi ya. Mas. Kakinya yang benar, kakinya kayak gitu. Yuk kaki kamu ke belakang. Kakinya. Nah, sini. Kamu yang hitung 1, 2, 3 miringkan pasien. 1, 2, 3. Kamu tangannya ambil itu. Dimas nggak usah. Tetap 1, 2, 3 letakkan. 1, 2, 3. Ya, ulangi lagi. Belum kompak. Belakangan. Bareng pada kanan. Nah, tangannya masuk. Kalau nanti dalam hitungan
perhatikan dulu ya, jangan ke pasien. Yang lebih. Yuk, kurang apa kamarnya mana? 1, 2, 3 pasien, 1, 2, 3, 4 angkat pasien. Siap. 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. 2, 3, 4. Masukin tuh. Tanganmu diam aja, ini diam aja. Yes. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Luruskan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wih. Siapa yang cat ini?